Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Kita lanjutkan ke proyek UKK part 5 ya, yaitu pembuatan halaman tampil data. Nah, dimulai dari tampil data petugas ya. Sambil nanti kita tambahkan juga fitur tombol ya, tombol tambah ya, tambah data. Oke, langsung saja kita bikin file, namanya adalah petugas.php. Nah, untuk isinya, untuk isi perintahnya kita ambil dari file index.php. Jadi nanti kita hanya mengedit di bagian kontennya saja. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kita kemarin sudah membuat link, targetnya langsung diarahkan ke petugas.php, masyarakat, pengaduan, tanggapan, dan laporan ya. Nah, kita tinggal membuat file dengan nama yang sama dengan yang ada di target linknya ini ya, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Nah, selanjutnya kita ubah di bagian konten. Nah, di sini ya, ini kita hapus. Untuk yang statistik kemarin kita hapus. Nah, selanjutnya kita tambahkan tombol. Kita beri link dulu ya. Kita tambahkan namanya adalah add petugas.php. Nah, di sini adalah tambah tujuannya untuk menuju ke halaman form tambah data petugas ya. Kita belum bikin, nantinya kita bikin apabila kita sudah selesai untuk tahap pembuatan halaman untuk menampilkan data petugas. Nah, kemudian selanjutnya kita bikin tampilan tabel ya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan ke tahap berikutnya, untuk tombol tambah data ini atau tambah petugas kita desain juga ya, nanti pakai CSS. Kita fokus ke halaman petugas dulu. Nanti kalau sudah selesai sampai dengan tahap menampilkan data dari tabel petugas, selanjutnya kita bisa fokus ke pembuatan CSS-nya ya, untuk mempercantik tampilan dari tabel atau mungkin tombolnya ya, supaya lebih cantik lagi. Nah, untuk bagian data petugas mungkin kita belum hafal ya. Kita bisa melihat di kolom pada tabel database, tabel petugas yang ada di database laporan pengaduan ya. Pastikan sumnya sudah aktif, Apache dan MySQL, jangan sampai lupa ya.
yang saya tampilkan dari nomor ya. Kalau ID ini nanti tidak perlu ditampilkan di tabel, cukup kita bikin nanti nomor urut. Untuk ID nanti dipakai di edit ya, edit sama hapus. Kemudian nama, username ya oke ditampilkan, kalau passwordnya tidak usah, dan telepon dan level ya, 1, 2, 3, 4. Kalau yang di tabel yang dipanggil untuk ditampilkan ya, itu ada 4 kolom. Kemudian kalau yang di tampilan halaman petugasnya itu mungkin kita bikinnya ada 6 kolom ya, 6 kolom yang terakhir itu ada kolom edit dan hapus. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita masukkan perintah PHP-nya ya. Jadi datanya itu nanti otomatis akan muncul sesuai dengan real data yang ada di tabel petugas ya. Jadi kita tidak mengisikan manual. Di sini perintah PHP-nya kita masukkan. Nah ini ya, kita memakai store prosedur. Jadi yang dipanggil adalah nama store prosedurnya. Jadi kita tidak perlu mengisikan perintah query. Supaya apa? Supaya eksekusi datanya biar lebih cepat ya. Kalau misalkan langsung dari database manajemen sistemnya dari MySQL. Selanjutnya kita bikin nomor urut. Kolomnya kita sesuaikan namanya ya. Kalau misalkan mungkin teman-teman belum hafal, kita lihat saja dari sumber tabelnya ya, nama kolomnya karena harus sesuai ya. Jadi kita harus membuka tabelnya apabila kita lupa ya namanya, karena harus sama persis. Kalau misalkan ada pemisah ya harus ada tanda pemisahnya ya, di sini.
nilai tingkat keamanan ya. Mungkin siapa tahu teman-teman nanti dilihat juga untuk metode pengiriman datanya. Pertama kita bikin untuk tombol yang edit dulu, kita tampung ke dalam form ya. Jadi proses pengiriman datanya itu dari form, dan untuk ID-nya, ID petugasnya, nah kita taruh di dalam formnya ya, kita taruh di dalam formnya. Jadi tidak ditampil data ya. Kalau tampil data ini adalah nomor urut otomatis. Kemudian kalau ID-nya itu ditaruh ke dalam form. Untuk yang form edit saya rasa sudah selesai. Selanjutnya adalah form push. Kopikan aja dari sini, dari form edit ya, dan kita ganti aja judulnya. Nah ini untuk captionnya edit kita ganti. Terus nanti kita juga perlu mendesain yang tombol hapus juga ya, dan edit, jadi nggak cuma yang tambah data. Konsepnya hampir sama seperti Bootstrap, jadi ada beberapa tombol yang memang penggunaannya ada banyak ya. Jadi tombol yang untuk menyimpan itu warnanya apa, tombol yang edit itu lebih cocoknya warnanya apa, yang hapus juga dibedakan warnanya apa. Untuk tombol edit dan tombol hapus ini sudah ya. Kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya apakah ada yang error. Misalkan ada yang error ya, kita perlu perbaiki ya. Kita login dulu. Oke, untuk halaman petugas. Oh ya, di bagian ini petugas ID ya. Nah, ini datanya sudah muncul ya, nomornya sudah muncul. Nah, kebetulan ini ada error ya. Kalau misalkan mungkin teman-teman yang baru mengalami error seperti ini, mungkin jarang menemui atau bahkan mungkin belum pernah menemui sama sekali ya, jangan langsung panik. Kita lihat dulu barisnya 68 dan 72. Statusnya adalah undefined index ya, petugas ID. Kita lihat di sini. Oh ya, namanya adalah ID petugas. Sedangkan tadi saya mengetiknya namanya adalah petugas ID. Nah, inilah fungsinya untuk melihat sumber referensi data ya. Jadi kita nggak asal-asalan ngetik petugas ID, itu enggak. Jadi sumber datanya itu namanya apa untuk kolomnya. Nah, kalau misalkan ID underscore petugas ya harus sama. Kalau beda, resikonya adalah error seperti ini. Nah, ini kebetulan error karena saya tidak melihat sumber datanya ya. Saya langsung mengetikkan ya. Jadi di sini saya ganti.
balik menjadi ID petugas. Nah, kalau saya sendiri ketika bikin project, namanya saya balik ya, petugas ID atau mungkin buku ID ya. Nah, karena apa ya, namanya sudah terbiasa. Nah, sedangkan project kita ini sumbernya langsung berasal dari Kementerian Pendidikan ya. Jadi nama kolomnya dibalik ID petugas. Biasanya saya memakai namanya adalah petugas ID. Kalau soal dari kementerian pakainya ID petugas. Nah, kita sudah ubah, kemudian kita reload. Jangan lupa kalau misalkan yang tidak ada auto save-nya, silakan di save manual. Nah, sudah muncul seperti ini ya. Nah, ini sudah ada tombol tambah, tombol edit dan tombol hapus. Kita tinggal memberikan desain. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau mendesain bagian tabelnya juga dipersilakan ya, supaya lebih cantik lagi. Tapi kali ini saya hanya membatasi sampai dengan memberikan desain pada tombol ya, pakai CSS ya. Jadi kita harus bikin kelas tertentu ya. Saya taruh di file design.css. Saya taruh yang paling bawah sendiri ya. Saya kasih nama misalkan tombol utama. Nah, tombol utama ini contohnya di sini sudah ada nama selektor dengan jenis kelas, namanya adalah kelas tombol utama. Oke, kita taruh untuk yang tombol tambah petugas. Nah, di sini button kelas tombol utama. Nah, misalkan seperti ini. Kita lihat, oh ya, untuk warnanya saya belum berikan warna karena backgroundnya gelap. Untuk warna tulisannya saya bikin putih saja, putih smoke ya. Ya, masih belum, harus ditutup dulu. Nah, agak repot ya. Pastikan dulu pas tombol utama. Sudah jadi ya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada perbedaan tampilannya ya dengan tombol yang klasik. Nah, silahkan teman-teman kreasi sendiri. Mungkin bisa diberikan efek bayangan atau shadow, terus mungkin efek cover juga boleh. Ini saya hanya memberikan sampel saja. Kemudian kita bikin namanya mungkin tombol info untuk editnya mungkin. Nah, mungkin warnanya agak sedikit kecerahan.
untuk warna tulisannya agak gelap dikit ya. Tombol info berarti untuk yang edit sekalian saja, sekalian untuk yang hapus. Kalau hapus biasanya warnanya merah, karena hapus ini sifatnya sakral ya, jangan sampai salah menghapus. Oke, nah kita tambahkan di sini untuk yang tombol edit dan tombol hapus. Tombol hapus. Kita cek lagi namanya yang ada di CSS, tombol info dan tombol hapus ya. Oke, kalau sudah kita lihat hasilnya, kita coba download. Nah, seperti ini ya, sudah ada perbedaan ya. Jadi tombol edit dan tombol hapus sudah ada tampilan yang baru. Jadi nanti kita bikin untuk yang form tambah petugas atau add petugas, edit petugas, dan hapus petugas. Nah, untuk yang edit di sini ada form dan update ya. Jadi nanti kita bikinnya double. Nah, ini untuk tampil data petugas. Jadi untuk yang masyarakat, pengaduan, tanggapan, dan laporan, itu menu utama ini nanti akan menampilkan tampil data ya, sama seperti yang halaman petugas. Nah, untuk masuk ke halaman form ya, kita berikan link ya, melewati fitur tombol tambah atau mungkin edit dan hapus ya. Kalau misalkan kita pakai Bootstrap itu lebih enak lagi, kita menggunakan fitur modal namanya. Jadi ketika diklik nanti muncul pop-up jendela modal, isinya adalah form tambah, edit, dan hapus. Tapi karena kita bikinnya secara fundamental ya, karena UKK itu lebih cocok itu apabila pengujiannya secara fundamental. Jadi benar-benar dites dasarnya itu sudah menguasai atau belum, untuk sebelum lanjut mempelajari tentang framework, tentang library atau tools dari berbagai developer ya. Jadi dasar ini sangat diperlukan sekali. Oke, itu saja untuk video tutorial menampilkan data ya. Menampilkan data sekaligus membuat fitur tombol ya, tombol tambah, edit, dan hapus. Selanjutnya kita akan akan membuat halaman form input sekaligus simpan datanya, kemudian selanjutnya edit dan hapus. Itu kita lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa.